Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati para guru besar, ya, guru-guru saya, senior dan teman sejawat sekalian. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai HPV DNA test sebagai screening primer kanker serviks. Seperti kita ketahui, kanker leher rahim itu menempati urutan nomor 4 di dunia pada wanita, pada kasus kanker wanita, setelah breast cancer, colorectal cancer, lung cancer. Sedangkan di negara kita, kanker leher rahim ini menempati urutan nomor 2 setelah kanker payudara. Penyebab dari kanker serviks adalah virus HPV yang persisten. Kanker leher rahim itu merupakan kanker yang bisa dicegah. Mengapa? Karena di sini pencegahan primer dalam hal ini vaksin HPV, pencegahan sekunder dalam hal ini screening itu sudah ada dan penyebabnya juga sudah diketahui. Pada beberapa negara yang program screening dan program vaksinasinya itu sudah berjalan secara efektif, maka angka kejadian dan angka kematian akibat penyakit kanker ini sudah sangat menurun. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah langkah dari WHO, ya, jadi untuk strategi global untuk mempercepat eliminasi kanker leher rahim. Karena kanker leher rahim itu merupakan penyakit yang bisa dicegah, kita bisa melakukan intervensi pada saat serviks itu masih normal. Dalam hal ini kita mempunyai kesempatan untuk melakukan vaksinasi. Sedangkan apabila sudah ada infeksi HPV maupun prakanker, kita bisa melakukan kesempatan dengan melakukan screening opportunity. Dari WHO sendiri untuk targetnya pencegahan sampai tahun 2030 ada 3 pilar untuk eliminasi penyakit ini. Dalam hal ini 3 pilar itu adalah 90% wanita usia 15 tahun sudah mendapatkan vaksinasi HPV, 70% wanita pada usia 35 dan 45 tahun dia sudah melakukan screening, tetapi di sini ditulis dengan high performance test, dan 90% wanita yang sudah diidentifikasi dengan cervical disease maupun prakanker lesion dia mendapatkan treatment yang memadai. WHO pada tahun 2021 mengeluarkan guideline untuk screening dan treatment. Dalam hal ini ada 23 rekomendasi dan 7 good practice statement. Kalau kita lihat di sini, untuk mencegah kanker leher rahim pada wanita, kita bisa melakukan screening dengan berbagai macam tes. Yang pertama dengan visual inspection, ini yang ada, jadi kita bisa melakukan dengan inspeksi asam asetat maupun dengan lugol iodine. Terus kemudian dengan pemeriksaan sitologi, di sini kita bisa melakukan pemeriksaan pap smear yang konvensional maupun dengan liquid, dan yang terakhir kita bisa melakukan dengan pemeriksaan molekuler. Dalam hal ini topik hari ini tentang pemeriksaan HPV DNA. Rekomendasi dari WHO pada tahun 2021 adalah HPV DNA test itu sebagai primary screening itu lebih disarankan. Di sini strong recommendation dibandingkan dengan IVA maupun dengan sitologi, dalam hal ini pap smear. Tetapi di sini dengan catatan bahwa apabila program di suatu negara itu sebagai primary screening itu sitologi, ini tetap boleh dilanjutkan sampai HPV DNA testing itu beroperasional. Dan apabila existing program itu berupa IVA sebagai primary screening, dari WHO menyarankan untuk segera, ya, transition rapidly, ya. Tetapi dalam proses transition itu disarankan untuk meningkatkan kualitas dari pemeriksaannya. Justifikasinya kenapa? Karena ini merupakan pemeriksaan HPV DNA test ini sebagai primary screening ini suatu strong recommendation. Karena dikatakan bahwa dengan pemeriksaan HPV DNA ini angka kejadian dan angka kematian karena kanker leher rahim ini akan menurun secara tajam dibandingkan apabila kita menggunakan screening dengan pemeriksaan IVA maupun sitologi. Karena di sini false negatif pada 2 pemeriksaan ini juga lumayan cukup tinggi. Kedua, HPV DNA testing ini bisa dikerjakan secara self sampling. Jadi pada wanita-wanita mungkin yang malu untuk mengerjakan
datang ke Vaskes untuk dilakukan pemeriksaan HPV DNA, dia bisa mengambil sampel itu sendiri. Ya, pada pasien dengan HIV pun ini merupakan rekomendasi untuk primary screening test. Kalau kita lihat di sini, kapan pemeriksaan HPV DNA test itu dikerjakan? Di sini dimulai pada usia 30 tahun, di mana kita bisa ulang antara 5 sampai 10 tahun. Sedangkan untuk pasien wanita dengan HIV, kita bisa start pada usia 25 tahun dan kemudian dilakukan regular screening setiap 3 sampai 5 tahun. Ini dari beberapa organisasi profesi pun, dalam hal ini ACOG, kemudian American Cancer Society, itu juga semua merekomendasikan bahwa HPV DNA test itu bisa sebagai primary screening test. Di sini pun ya, kalau kita rangkum di sini apabila dikerjakan HPV DNA test, startnya juga mulai usia 30 tahun dan diulang setiap 5 tahun. Apa itu pemeriksaan HPV DNA? Kalau kita lihat di sini, pemeriksaan ini untuk mendeteksi strain dari virus, dalam hal ini yang high risk pada serviks. Pemeriksaan HPV DNA ini bisa merupakan primary ya, tanpa cervical cytology maupun dengan pemeriksaan co-testing. Co-testing itu artinya pemeriksaan HPV DNA test plus pemeriksaan pap smear. Jadi ini disebut dengan pemeriksaan co-testing. Dengan pemeriksaan molekuler HPV DNA test ini kita bisa mendeteksi HPV yang high risk, kemudian kita tahu bahwa tipe 16-18 itu merupakan yang paling sering menyebabkan kanker leher rahim. Ini ada beberapa merek tes yang di-approve sama FDA, ini saya ambil dari up to date 2022. Di Indonesia sudah ada yang pakai hybrid capture 2, Cobas maupun Qiagen. Kalau untuk pemeriksaan sitologi seperti kita ketahui di sini ada dengan konvensional, bisa juga dengan liquid base ya. Kalau dengan pemeriksaan liquid base ini, maka media ini akan bisa dipakai lanjutan untuk pemeriksaan di sini HPV DNA. Tetapi kalau semisal kita melakukan sebagai primary screening, maka kita ambil sampel dari serviks. Jadi ini brasnya di mana yang bagian dalam itu untuk mengambil sampel dari endoservix, sedangkan yang di luar ini untuk mengambil sampel dari ektoservix. Kita putar 5 kali 360 derajat, kemudian kita masukkan ke media ini, kita benamkan ya, sambil kita tiriskan sampai 10 kali dan kemudian baru dideteksi ini HPV-nya resiko tinggi ada atau enggak. Kalau kita lihat di sini, dari beberapa literatur dikatakan bahwa sensitivitas dan spesifitas untuk HPV DNA test itu mencapai 100% untuk sensitivitasnya dan spesifisitasnya mencapai 96%. Ya, sehingga dari WHO merekomendasikan bahwa HPV DNA detection sebagai primary screening test itu dianjurkan dibandingkan dengan IVA maupun dengan pemeriksaan sitologi. Terus bagaimana dengan negara-negara yang belum mampu untuk mengerjakan HPV DNA tes ini? Maka dari WHO sendiri pun mengatakan bahwa VIA atau IVA itu bisa sebagai alternatif approach ya untuk screening pada negara yang low income country daripada kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan di Indonesia? Data dari Globokan tahun 2008 dan 2012, Indonesia insiden dan kematiannya masih menempati urutan pertama di Asia Tenggara, sedangkan untuk data Globokan tahun 2020, di Indonesia didapatkan 36.633 kasus baru dan lebih dari separuhnya itu meninggal akibat kanker serviks. Ini memang patut kita sayangkan karena penyakit ini bisa dicegah, karena sebagian besar di negara kita itu datang pada stadium yang lanjut. Bagaimana strategi pencegahan kanker serviks di negara kita? Dari Satgas Lesi Prakanker, HOGI ya. Yang pertama kita bisa kerjakan dengan pencegahan primer. Pencegahan primer ini kita bisa berikan vaksinasi. Sesuai dengan target WHO tahun 2030, vaksinasi ini cakupannya nanti harapannya mencapai 90%. Alhamdulillah di negara kita mulai tahun 2016 itu sudah ada beberapa daerah yang menjadi pilot project atau demonstration project untuk vaksinasi HPV
pada siswi kelas 5 dan siswi kelas 6 SD. Jadi kalau usia di bawah 14 tahun, kita cukup berikan 2 kali suntikan. Terus kemudian tahun depan ini nanti sudah akan menjadi program nasional. Jadi mulai tahun depan 2023 ini sudah di-approve sama Kementerian Kesehatan. Jadi siswi kelas 5 akan disuntik HPV yang kuadrivalen dan kelas 6 kemudian disuntik juga yang kuadrivalen. Sehingga kami harapkan peran serta sejawat sekalian yang mungkin barangkali dapat konsulan dan sebagainya, oh ini boleh disuntik apa enggak dok dan sebagainya, ini bisa sangat membantu karena ini untuk program secara nasional. Terus kemudian untuk cakupan screeningnya memang metode yang dipilih itu bisa IVA, bisa pap smear, tetapi kita ketahui bahwa IVA maupun pap smear itu false negatifnya itu masih lebih tinggi memang dibandingkan dengan tes tes HPV DNA. Terus kapan di negara kita ini tes HPV DNA ini bisa dijalankan? Di Thailand HPV DNA ini sudah di-approve sebagai pemeriksaan screening untuk primary screening, di Malaysia pun juga iya. Di negara kita ini masih dalam proses ya, dalam arti ini masuk ke tim HTA, penilaian teknologi kesehatan. Dari pihak HOGI sudah berkirim surat ke Kementerian Kesehatan, dari pihak POGI pun juga dalam hal ini Pokja penurunan kanker serviks juga sudah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan alat apa untuk pemeriksaan HPV ini yang akan dipakai di Indonesia. Di Indonesia juga dikembangkan dengan DoVia atau DoIva ini dengan Prof Laila sebagai promotornya, kemudian untuk usulan ya di Indonesia kalau di luar negeri co-testingnya itu HPV DNA test dengan pap smear, di Indonesia diusulkan dengan HPV DNA test dan IVA. Kanker merupakan masalah kita bersama, jadi butuh peran serta sejawat semua ya, dalam hal ini yang di government, yang di private sector maupun yang di non government ya. Take home message-nya, kanker leher rahim itu bisa dicegah, kita harus temukan sedini mungkin karena HPV merupakan primary etiological agent-nya, maka tindakan yang penting untuk pencegahan itu kita bisa melakukan vaksinasi maupun melakukan screening. Dan screening yang tepat ini dan adekuat akan memberikan hasil yang efektif. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.